Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sullamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanim mubin am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramim musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 37, 38, 39, 40, 41. Para jamaah, ini 5 ayat semuanya diawali dengan am. Masih mungkin besok masih ada lagi ya, am lagi. Hah? Masih ada. Tak hitung itu kira-kira 12. Berawalan dengan am itu 12. Mulai dari bukan 36, 30 itu sudah ada. 30 ya. Am yaquluna syair. Cuma 31-nya enggak. 32 am ta'muruhum. 33-nya am yaqulun. 34-nya enggak. Setelah itu 35, 36, sekarang 37-nya, 37, 38, 39, 40, 41. Ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, walaupun Allah itu maha tahu ya, tapi ini untuk menggerakkan pikiran manusia. Am indahum, apakah di sisi mereka, khazainu rabbik, perbendaharaan Tuhan kamu, minan nubuwah, apakah pangkat kenabian itu ada di sisi mereka, war rizq, rezeki, wa ghairihima, dan yang lain, sehingga fayakhussu man sya'u, mereka lalu mengkhususkan kepada siapa yang dia maui, bima sya'u juga apa yang dia maui.
Di situ mengapa semua itu ada di kekuasaan Allah. Sebab kalau diberikan kepada manusia nanti dikekno kepada yang dia senangi aja. Apa istilahnya dulu? KKN. Alhamdulillah sekarang sangat-sangat berkurang. Terutama kalau pengambilan pegawai baru sekarang itu langsung ujian dan langsung dinyatakan lulus. Karena semuanya itu online. Online itu berarti semua orang tahu kalau membuka hasilnya piro. Am indahum khazainu rabbik. Am hum, malah ini satu ayat amhumnya, amnya ping pindu ya. Am humul musaitirun. Musaitirun itu pakai shot ya. Iya gitu. Iya. Tapi di situ ada sin kecil. Iya. Iya. Berarti itu apa? Asalnya sin. Asalnya sin. Sehingga pembacaannya juga bisa dua itu. Musaitirun boleh, musaitirun boleh. Jadi tadinya saitoro. Nah, di dalam Qawaidul I'lal itu disebutkan bahwa lafal saitoro fa'ala itu kalau ain fiilnya itu pakai to, maka sinnya diganti shot. Itu sudah ada kaidahnya. Nah, tapi seumpama tidak apa-apa, artinya enggak salah. Seumpama membaca musai pakai sin, musai tirun boleh, musoi tirun juga boleh. Makanya diberi sin cilik, ya. Ya. Amhumul musaitirun. Musaitir itu kuasa. Saitoro itu kuasa. Kalau faisolah, nah lain lagi ya. Orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah itu faisol itu. Makanya lalu diberi al-haq di belakangnya. Ahmad Faisal Haq. Itu. Amhumul musaitirun ay mutasallatun tasallato mutasallitun al-jabbarun. Sultan, apa sultan itu? Penguasa. Jabbar. Juga apa namanya? Kuasa. Allah itu al-jabbar. Bisa diartikan pemaksa atau yang penguasa. Wa fi'luhu, adapun fi'ilnya saitoro. Tadi itu ya. Jadi musaitirun itu fi'ilnya adalah saitoro, wa misluhu, dan yang sama dengan saitoro itu adalah baitoro wa baikoro. Jadi wa baikoro itu podo. Itu sinonimnya itu. Jadi wazannya fa'ala. Jadi tadinya fa ain lam fa'ala, lalu diberi ya antara fa fiil dengan ain fiil menjadi fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan. Nah gitu. Itu putra putri jenengan kalau pingin iso gitu kudu mondok itu. Tidak bisa kalau sekolah biasa itu tidak. Jadi harus mondok. Jadi ambil enggak kelambenan gitu. Ya, di pondok itu ambil ngapalin gitu. Ya. Fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Wa huwa mufailun. Musaitirun. Amhum musaitirun.
Berarti jawabnya apa? Tidak semua itu, ya. Apakah mereka itu punya perbendaharaan Tuhan kamu? Tidak. Apa mereka itu kuasa untuk ngatur semuanya? Tidak. Manusia itu apa? Makhluk yang lemah, ya. Di mana itu? Di surah 4. Surah 4 itu surah apa? An-Nisa. Jangan nggak tanya ayatnya. 28. Surah An-Nisa 28. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Loh itu Pak, matiksan itu. Kalau nunjak itu langsung musuhnya KU. Itu karena pada waktu itu oleh Allah diberi kekuatan. Coba naik ring pas bareng dengan itu muntaber. Ngangkat tangan aja nggak bisa. Beda dengan Allah. Allah itu maha kuasa, maha kuat. Quwwatil matin, al-quwwatul matin. Jadi yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk mempermudah kepada kalian. Karena apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi ajaran Islam itu kalau dipikir itu, kalau diteliti itu semuanya itu mudah, gampang. Seumpama terasa berat, mesti nanti diberi kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sehingga ulama itu mengeluarkan kaidah, namanya kaidah fiqhiyah. Salah satunya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu justru mendatangkan kemudahan. Orang sakit pada waktu Ramadan boleh, iya kan? Boleh nggak poso. Tapi nanti nyaur. Orang bepergian jauh, capek, boleh sholatnya itu di qashar, boleh di jama'. Sudah dijama, dikosor. Jadi kalau zuhur sama asarnya dijama takdim, ketika asar tengok-tengok dia. Ya. Orang yang nggak tahu, orang itu kopiah haji pakai baju takwo, wayai orang asar rokok-rokokan ngombe-ngombe. Padahal dia nggak tahu bahwa yang dirasani itu apa? Sudah sholat asar. Yang sini belum. Ya, yang ngerasani belum. Makanya nggak usah rasan. Kalau nggak enak di hati, ditakokno, Pak jenengan sudah sholat? Ampun. Loh, kapan? Tak jamak. Oh, ngeten ta? Ya iya. Padahal jenengan tak rasani. Ini bagus itu. Orang ngerasani tapi ngomong sama yang dirasani. Padahal jenengan tak rasani tadi. Orang berangkat ke masjid cuma orang itu tengok-tengok. Saya sudah sholat tuh asar, tapi tak jamak takdim. Enak kan? Apa tadi? Ceritanya apa? Orang sholat sini tengok-tengok. Yang nggak tahu dirasani. Tengok-tengok di masjid waktunya sholat asar. Padahal apa? Sini sudah. Itulah mengapa orang rasan-rasan itu nggak boleh. Bahkan Allah sampai memberikan gambaran orang sekali ngerasani itu sama dengan menelan daging bosok sekepal. Loh, itu ada Pak ayatnya, ada. Surah Al-Hujurat surah 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni its wa la tajassasu wa la yaghtab
yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Itu ya, jangan sebagian kamu menggunjing atau ngerasani yang lain. Apakah kamu senang makan daging temanmu yang sudah mayit yang sudah mati? Istilah lain daging bosok. Tapi orang rasan-rasan itu enak itu, ya. Padahal itu sama dengan daging bosok. Nah, kalau begitu jenengan saling mengingatkan. Jadi kalau konconya kok krungu jenengan rasana gitu, ya jangan digongi. Iya panceni. Sing ngerasani tambah enak itu. Gitu. Udah berhenti. Am indahum khazain rabbik am humul musaitirun. Ayat berikutnya 38. Am lahum sullamun. Apakah mereka itu punya tangga untuk naik itu? Jadi Pak Sulam itu berarti Pak tangga, alat untuk naik. Rokia marko atau mirko alat ya, alat mir. Jadi di kasroh mirko itu adalah alat untuk naik ilas sama ke langit. Yastami'una fih, lalu mereka mendengarkan di langit tadi, tapi ada di atas anda tadi apa? Kok anda? Ondo apa? Tangga di atas tonggo. Ai alaihi, sambil mendengarkan apa? Kalamal malaikati atau alaihi kalamul malaikati. Yang di situ ada pembicaraan malaikat. Jadi malaikat itu kadang-kadang kalau bekerja itu sambil ngomong. Jadi podo mbek ibu-ibu. Ya. Itu kalau kerja sambil ngomong, dan ngomongnya itu bareng. Jadi wong limo itu ngomong apa? Beda dengan bapak-bapak. Ya. Kalau bapak-bapak itu 5, sing ngomong berapa? Satu yang ngomong. Yang lain ngerungokne. Kalau ibu ndak. 5 ya sing ngomong ya 5. Jadi rame. Tapi ibunya nggak kerasa itu. Baru kalau didodok sini sama bapak dok baru diam. Karena apa? Ngomongnya bareng. Nah, malaikat rupanya suka ngomong-ngomong. Nah, itu lalu dulu suka dicuri dengar oleh jin jahat. Setelah itu lalu dibisikkan ke tukang sihir, tukang tenung biasanya. Hatta yumkinahum munaza'atan nabi, sehingga ada kemungkinan mereka itu debat nabi, munaza'ah, debat nabi. Bizakmihim, sesuai dengan anggapan mereka. Ini da'au dzalik, fal ya'ti mustami'uhum, maka hendaknya orang yang ngerunguk nih pembicaraan malaikat itu coba datangkan ai mudda'il istima'i alaih, yang ngerunguk nih tadi itu bisultanin mubin bihujjatin bayyinatin wadihatin, dengan hujah, dengan alasan yang nyata, yang jelas. Lishibhi hadza za'mi biza'mihim, sesuai dengan anggapan mereka.
bahwa nah itu terusannya nanti. Annal malaikata banatullah, bahwa malaikat itu mereka anggap sebagai anak perempuannya Allah. Padahal pada waktu itu ya, jadi di zaman jahiliyah itu orang kalau punya anak wedok itu merasa hina, kalau punya anak lanang merasa bangga, karena nanti bisa diajak perang. Sedangkan kalau wedok paling-paling nanti kalau gede dibuat royokan untuk memuas nafsu. Itu dulu. Sehingga kalau punya anak perempuan mereka marah sekali. Di mana itu? Surah An-Nahl, surah 16. Ayatnya 58. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim yatawaro minan nasi ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab ala sa'a ma yahkumun. Apabila salah satu di antara mereka diberi kabar bahwa istrinya melahirkan wedok, maka suaminya itu langsung muswaddan, mukanya itu menjadi merah saking dari marahnya. Terus apa? Musaddawa kadim. Yatawaro minan nas ma busyira. Mereka lalu yatawaro minal qaum min su'i ma busyira bih. Jadi mereka lalu bersembunyi dari masyarakat karena dianggap berita tadi itu buruk. Subhanallah, sampai sama. Lalu ayumsikuhu alahun am yadussuhu fitrab. Apakah dibiarin anak wedok yang baru lahir tadi itu dalam menanggung malu, atau yadussuhu fiturab, atau dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Itu dulu. Islam datang dirombak, gitu itu tidak boleh. Karena lanang wedok di hadapan Allah sama, yang penting amalnya. Katanya ayat 195 surah Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin au unsa. Allah mengijabai doa mereka sambil menyatakan, sungguh aku tidak membeda-bedakan perbuatan wong wedok dengan wong lanang, asalkan dia itu sama-sama beriman. Karena apa? Orang laki dari orang perempuan dari orang laki. Ya. Ya. Nah, jadi jelas sekali dalam Islam itu jelas sekali. Nah, mereka maunya gitu-gitu ditutup-tutupi. Nah, anak wedok yang dianggap hina oleh mereka itu lalu malaikat dikatakan anak wedoknya Allah. Itu kan suatu ungkapan yang enggak adil, enggak fair, enggak apa lagi. Hah? Lalu Allah berfirman pada ayat 39-nya, amlahul banatu walakumul banun. Apa pantas bagi Allah itu anak wedok, sesuai dengan anggapan mereka, yaitu malaikat itu. Walakumul banun, sementara untuk mereka, untuk kalian anak laki. Maka dalam tafsirnya dinyatakan ta'alallahu amma za'amuhu, maha tinggi Allah dari apa yang mereka anggap. Tinggi itu berarti apa? Ya enggak nutut. Allah itu maha tinggi, enggak bisa ya disamakan dengan
makhluknya. Bahkan di Qul huwallahu ahad ayat terakhir apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Allah itu nggak bisa diserupakan. Bahkan yang sering itu malah kebalik, ya. Manusia dimintai 1-2 kali masih senyum-senyum, kalau sudah 3 kali biasanya lalu mencureng. Atau kalau rumahnya yang tadinya dibuka lalu dikunci, lalu diberi tulisan tidak menerima sumbangan kecuali ada izin dari Pak RT, sementara Pak RT-nya kuliah ke Amerika 5 tahun. Berarti selesai jadi RT. Kalau Allah dimintai malah seneng. Jadi pengumuman Allah itu kalau diminta itu Allah itu seneng. Jadi jenengan jangan punya anggapan saya itu minta terus sama Allah. Ya, nanti Allah bosan. Oh, enggak, kebalik itu. Ya. Wallahu yaghdabu apa? Intarok tasu'alahu wan nasu qad yaghdabu hina yus'alu. Ya, dalam syairan bahasa Arab itu. Allah itu marah kalau tidak diminta. Sementara kalian justru malah sering marah kalau diminta. Ya, kecuali orang tertentu malah menawarkan diri. Nggak apa-apa, ya. Karena yakin pasti ada balasannya. Sampai apa tadi? Amlahul banatu walakumul banun. Ayat berapa itu? 39. 40-nya am tas'aluhum ajro. Apakah kamu Rasul minta kepada mereka ajro upah? Alama ji'tahum bihi minad dini, dari apa yang kamu datangkan, yang kamu sampaikan agama itu. Apakah kamu ketika menyampaikan agama itu kamu minta upah? Fahum mim maghramin, sehingga mereka itu lalu utangnya banyak, musqalun dan berat, sehingga fala yusallimun, enggak nyaur. Artinya sampai berat untuk nyauri, sampai dikatakan gitu. Enggak, ya. Rasulullah itu menyampaikan agama apa? Lillahi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat berapa itu? 162. Surahnya Al-An'am, surah yang ke-6. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang dikerjakan oleh kaum muslimin hendaknya berdasar pada ayat itu. Sungguh sholatku, sungguh semua ibadahku, nusuk itu semua, artinya banyak itu ya hampir semua. Sungguh sholatku dan semua ibadahku, apa saja, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Nusuk berarti mufradnya apa? Nisak, nisakun, nisakoni, nusuk. Dekanun, dekanani, dukun. Jadi dekan itu kalau kumpul banyak itu boleh. Pak rektornya bilang para dukun. Rektor saya dulu pernah bilang gitu, para dukun, orang tol. Mosok sing diundang ini dukun. Ternyata itu jamak dari dekan. Dekan menjadi dukun. Kitab menjadi apa? Kutub. Kitab ya, satu kitab itu kitabun. Tapi kalau kitabnya banyak, kutub. Rasulun, rusul. Ada apa? Lafal itu jamaknya itu justru malah mengurangi huruf. Dan modelnya fu'l, kutub. Nusuk, inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Rasul pernah ditanyakan gitu, apa kamu minta upah ketika kamu menyampaikan agama sehingga mereka itu lalu utangnya banyak sampai nggak iso nyaur? Jawabnya tidak ya. Rasul itu lillahi ta'ala. Lalu ayat 41-nya diawali lagi, indahumul ghaib. Apakah di sisi mereka itu pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, ya, ilmuhu, artinya ilmu tentang hal yang gaib. Fahum yaktubun, kemudian mereka itu nulis hal yang apa namanya, yang gaib itu ditulis. Yaktubuna dzalika hatta yumkinahum munaza'atan nabi, hingga mereka bisa debat Nabi fil ba'si, tentang hidup sesudah mati, wa umuril akhirati, persoalan-persoalan akhirat, bisa mihim, sesuai dengan mereka ya. Mereka tidak punya itu. Katanya ayat terakhir dari surah Luqman apa? Innallaha indahu ilmus wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surah 31 ayat 34. Ya. Hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi yang lain tidak tahu, karena itu hal yang gaib. Wa yunazzilul ghais, dan dialah yang menurunkan hujan walaupun mendungnya sudah apa istilahnya, petang-tang itu, berdedek ya. Tapi Allah belum menurunkan hujan. Ya 5 menit 10 menit tahu-tahu apa? Padang lagi. Padahal jemurannya sudah diintasi kabeh. Ada masih yang belum kering ya. Terus wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu persis bayi yang ada di rahim. Walaupun ada sekarang USG dan bayar itu, ternyata enggak pas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tidak bisa. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Nah, semuanya itu disanggah semuanya. Jadi apa yang menjadi anggapan orang kafir itu disanggah oleh Allah. Itulah para jamaah materinya.